Ya bukan mawak sih ya. Jadi ini lebih ke bukan personal kalau menurut aku. Ini lebih ke kelompok gitu loh. Nah, kenapa kemarin saya mendampingi saksi kunci di Mabespori ya untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal access. Karena kita mau tahu nih, penyidik mau tahu ngurutnya dari mana nih ya kan? Kok bisa? Memang ini ada kaitannya dengan laporan yang dibuat oleh Mawa dong di Polda Metro. Karena barang bukti yang dibawa oleh Mawa ini adalah persoalan yang lagi kita laporkan di Mabespori yang berkaitan dengan illegal access CCTV tadi kan. Gitu. Jadi CCTV itu diambil dengan cara, mohon maaf nih, curi. Gitu. Sama Mr. X yang kemarin inisialnya saya sampaikan patut diduga adalah Mr. A nih namanya, inisialnya A. Gitu loh. Jadi A ini adalah salah satu supir dari Inara Rusli. Beliau sudah lama bekerja sama Mbak Inara gitu loh, dari zaman Virgon. Jadi juga dia pasti dekat banget lah sama Virgon gitu loh. Nah, cuman kan kita belum tahu apakah ini ide si Mr. A sendiri atau ada aktor intelektual yang mengendalikan Mr. A, karena Mr. A ini kan supir, ya kan? Nah, dia sampai ibaratnya dia mengambil CCTV, naik ke atas, dia ambil kemudian di-record videonya, ya kan? Ya, video itu kemarin pada saat pemeriksaan di Barreskrim itu hampir 3 menitan videonya, tapi kan yang beredar dulu kan 2 jam. Iya itu. Iya kan? Ramai banget 2 jam, 3 menit gitu loh. Video itu 3 menit. Dan video itu diambil oleh si Mr. A ini, dikirimlah ke saksi kunci klien saya, Buffy. Dikirim, kaget lah klien saya kan. Apa-apaan kamu? Kamu ngapain ngirim yang kayak gini? Hapus nggak? Kalau nggak saya hapus, nanti kamu bisa bermasalah dengan hukum loh. Kamu bisa dipenjara. Ini spontan lah. Vio, klien saya bilang begitu. Gitu. Nah, tapi ternyata si Mr. A ini lanjut ngobrol, dan itu ada chatnya kan. Jadi di chat dia, di telepon dia gitu. Jadi lanjut tuh ngobrol. Enggak, ini kan buat kartu as aku gitu kan. Aku mau ambil uang dari sini. Kalau takutnya dia nggak ngasih pesangon aku mau ancam dengan ini gitu loh. Oke. Kata Jadi kalau Mr. dia A nggak ngasih ini. uang, nah ini dari si Mr. A yang pertama. Kemudian kan masuk juga ke yang lain. Yang tadi yang saya katakan bahwa ada kelompok di sini. Ada kelompok, ada patut diduga ya itu tadi dengan inisial M, ya kan, patut diduga dengan inisial AP, ya kan. Sebetulnya ini lebih ke Mr. A ini, inisial A ini ke P. Itu Karena ya ke P Putri. Oh, P. Patut diduga, ya kan, P gitu. Kemudian karena mereka satu manajemen, dan P ini kan manajernya Inara Rusli, ya kan, mereka satu manajemen kemudian. Nah, dari situlah mungkin akhirnya masuk juga ke Mr. V, ya kan, inisial V, kemudian juga ke inisial M, kemudian ke inisial N. Inisial N ini adalah hubungan keluarga dengan Mawa gitu loh. Nah, di situ ada rekaman juga antara si inisial N, ya, abangnya yang patut diduga inisial M, ya kan. Ini masih ada hubungan saudara dengan Mawa, ada komunikasi dengan si inisial P, Putri. Ya. Di situ membahas tentang masalah uang. Gimana caranya gitu kan. Nah, makanya motif-motif inilah yang sekarang lagi digali oleh Barreskrim, ya, oleh cyber. Apakah hanya motifnya memang uang atau ada motif yang lebih dahsyat lagi? Kita belum tahu nih. Maka kita memberikan kesempatan dan kita berharap kepada Cybercrime Mabespori untuk bisa mengusut sampai tuntas. Sebetulnya ada aktor intelektualnya yang jauh lebih besar lagi nggak gitu loh. Gitu. Oke. Sebenarnya banyak kejanggalan gitu kan. Kayak misalnya berarti si A ini ditunggangin sama beberapa tadi orang. Yes. Ya, itulah yang tadi saya bahas. Patut diduga ada aktor intelektual yang jauh lebih besar yang mengendalikan ini, ya kan? Selain si inisial A tadi yang udah jelas-jelas kalau dia motifnya uang, karena
ada komunikasi melalui media sosial, melalui WA kan ada. Dia Hmm. bicara tentang itu. Kemudian juga ada recordnya, rekamannya, percakapan itu. Kita udah kita kasih semua ke cybercrime gitu loh. Nah, jadi cuman kita mau tahu siapa aja yang terlibat kelompok ini. Apakah yang patut diduga inisial tadi itu betul, atau mungkin ada yang jauh lebih dahsyat lagi gitu loh. Ada aktor yang benar-benar mengendalikan si Mr. A. Karena inisial A ini kan hanya supir. Supir bisa sampai ini gitu loh, maksudnya kok cerdas banget gitu loh. Nah, keren banget gitu. Kemudian juga dari 3 menit diolah sedemikian rupa, apakah mungkin dilakukan perubahan, pengeditan, penambahan, ya kan, sehingga bisa muncul di media sosial, di publish bahwa itu adalah 2 jam gitu loh. Nah inilah yang benar-benar berdampak ya, kerugian yang sangat besar terhadap mungkin ya korban. Dalam hal ini adalah Inara Rusli sebagai pelapor, ya kan, begitu pun dengan Insanul, karena mereka cerita juga saya kan kontraknya diputus-putus semua gitu loh, dengan pemberitaan ini gitu loh. Baik Mbak Inara Rusli maupun Bang Insanul Fahmi. Tapi sejauh ini berarti sudah sampai mana nih tim? Apakah udah ada pasti ke Semua terakhir kemarin saya sudah ke Mabes Polri hari apa kemarin, hari Selasa ya, malam tahun baruan kita di Mabes Polri itu kita udah memberikan semua bukti-bukti lengkap, termasuk handphone klien kita disita juga karena semua di situ. Nah, artinya kita sih di sini kan juga dalam konteks pelaporan ilegal akses dan pencurian ini kan yang menjadi korban Inara Rusli kan, kemudian berdampak juga sama yang lain-lain kan, termasuk Insanul. Jadi kita berharap kemarin tuh apa yang disampaikan sama Mbak Inara sama Insanul kalau bisa diusut tuntas lah, ya ditangkap lah segera pelaku-pelakunya gitu. Bahkan ada, kalau nggak salah kan patut diduga abangnya Mawa juga terlibat, karena yang ngirim ke Insanul, ke Bang Insanul, ke abinya Bang Insanul itu adalah abangnya Mawa yang ngirim video itu. Jadi ada, patut diduga ada keterlibatan ya, itu dengan inisial N tadi gitu. Konon katanya kan beliau kerjanya kan di profesinya kan sebagai polisi. Padahal kita tahu polisi kan penegak hukum kan, harusnya dia lebih objektif aja, lebih netral gitu loh, lebih menenangkan, bukan justru mengompor-ngompori gitu loh. Dia penegak hukum kan. Iya. Ya kalau memang Mbak Mawa sama Mbak Inara tidak bisa bersatu, ya udah lakukan aja kan sebagai teman aja gitu loh. Atau mungkin Insanul sama Mawa memang jodohnya sudah sampai di situ, ya udah gitu loh, tanpa harus juga, mohon maaf, ada ya saling menyakiti yang berkelanjutan lah gitu kan. Nah itu makanya kalau dari Bang Insanul sendiri, dia sama Mbak Mawa dia masih tetap komunikasi, cuman mungkin karena Mbak Mawa sendiri ya namanya perempuan kan, mana ada sih, mohon maaf, perempuan yang mau diduakan lah. Nah, jadi kita harus menghormati, wajar lah gitu. Nah, kita juga menghormati proses hukum yang diambil oleh Mbak Mawa, terlepas apakah itu bukti yang dibawa melawan hukum, ya kan, karena itu hasil curian kan gitu. Nah, jadi karena sesuatu yang dilaporkan juga harus memenuhi klausul yang halal gitu. Maksudnya bukti itu didapat oleh sendiri, emang murni punya dia buktinya gitu loh, bukan ngambil bukti yang itu adalah hasil dari kejahatan. Karena kita harus tahu bahwa proses penegakan hukum itu sekali lagi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Kan kita mau menegakkan hukum, ya masa kita menormalisasi pencurian. Nah itu juga yang harus kita tahu, kita cermati gitu. Tapi apapun itu semua kita kembalikan kepada kepolisian. Tapi kita menghormati Mbak Mawa untuk mengambil langkah hukum, ya dia untuk mencari keadilan, mencari kepastian yang, karena berdasarkan alat bukti tadi dia melihat bahwa gua korban nih, karena yang ada di dalam video itu adalah suami beliau kan. Jadi kita juga harus menghormati gitu loh. Ya kembali kepada penyidik kan mengerti, paham betul lah barang bukti itu seperti apa, bukti-bukti itu harus seperti apa, kan penyidik lebih tahu kan jelas dalam KUHP 184 kan yang menjadi
alat bukti itu yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk surat yang tadi seperti tadi tuh kayak petunjuk CCTV itu tadi kan bagian daripada petunjuk gitu loh. Kemudian keterangan terdakwa. Ya selama alat bukti itu memang memenuhi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, ya menurut aku sih sah-sah saja. Polisi punya kewenangan subjektif. Apakah laporan dari Mbak Mawa itu memenuhi unsur tindak pidana perzinahan atau tidak, itu semua kita kembalikan kepada kepolisian. Kita harus menghormati lah. Artinya kalau sekarang sendiri hubungan dengan Mawa dengan Insanul seperti apa mungkin tahu? Kalau yang disampaikan ke saya, Bang Insanul masih berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Mbak Mawa. Namun komunikasinya kan hanya searah, nggak dua arah gitu. Jadi mungkin Bang Insanul sudah menyampaikan baru, tapi kan respon dari Mawanya belum. Ya kita juga harus mengerti lah, harus paham kondisi beliau kan. Tetapi ya saya yakin lah, kalau semua dikembalikan dengan kepala dingin, kembalikan kepada Allah yang membolak-balikan hati manusia, yang mengatur semua kehidupan rumah tangga manusia gitu loh. Itu kan semua sebetulnya udah skenario Allah kan. Kalau kita yakin itu, saya pikir persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik ya kan. Masalah jodoh itu kan udah urusan Allah ya kan. Jodohnya manusia apakah cuma 5 tahun, 10 tahun ya kan, kita hanya Tuhan yang tahu kan. Tapi kedepannya berarti akan ada agenda apa lagi nih? Kalau di tanggal berapa? Kedepannya yang berkaitan dengan laporan Mawa sendiri, update-nya bahwa dari pihak Mbak Inara, dari pihak Bang Insanul sudah mengajukan permohonan restoratif justice ya terkait laporan Mbak Mawa. Harapannya adalah kepolisian bisa memanggil para pihak untuk duduk menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah ya kan, karena itu juga diatur di dalam KUHP yang baru itu. KUHP nomor 1 2023 itu diatur banyak banget tentang restoratif justice, apalagi di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021, Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2018 itu bicara tentang restoratif justice. Persoalan perkara pidana selama itu memang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara baik-baik, dengan catatan dipulihkan kembali kerugian korban, maka itu adalah jalan yang lebih baik. Oke, mungkin harapan dari klien abang sendiri nih, pengennya seperti apa nih? Kalau harapan dari klien saya adalah pengen persoalan ini tidak melebar lebih jauh, ya kan? Karena kemarin juga kan sudah ketemu dengan Buya Yahya, ya kan? Dengan Buya Yahya juga adalah sebagai seorang sosok figur, ya makanya kenapa terjadi cabut laporan dari Inara itu salah satunya adalah pertemuan yang dengan Buya Yahya, kita semua dikasih siraman rohani. Kebetulan waktu itu saya mendampingi Insanul, dalam konteks saya bukan sebagai lawyernya ya, sebagai sahabatnya beliau. Kemudian juga Inara didampingi 2 lawyernya, kemudian Mbak Mawa nggak hadir, jadi hanya berdua lah, 2 pihak gitu, pihak Insanul sama pihak Inara. Pihak Mawanya nggak hadir gitu. Di situ terjadilah perdamaian, makanya akhirnya singkat cerita laporan dicabut gitu. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang pengen disampaikan. Iya, yang pasti kenapa ada kata-kata di sini, ada mohon maaf, ada jual beli ya, kok CCTV diperjualbelikan gitu loh. Ini yang lagi dilakukan proses penyelidikan, lagi digali oleh penyidik, apakah memang motifnya ke arah sana ya kan, atau hanya memang murni ini adalah mencari keadilan bagi Mbak Mawa. Karena yang disampaikan oleh Bang Insanul, dia menghormati, dia santun, dia hormat sama Mbak Mawa. Dia masih menganggap Mbak Mawa ini sebagai istrinya dan beliau tahu orang baik Mbak Mawa. Tetapi dia khawatir ada orang-orang yang mengendalikan dia di belakangnya. Ya, yang mengendalikan Mbak Mawa ini yang udah konsepnya, niatnya udah bukan mencari keadilan, mencari kepastian, tetapi dia udah mencari uang gitu loh. Nah itu aktor-aktor itulah yang di belakang inilah yang sekarang lagi coba diselidikin oleh Barreskrim Mabes Polri, Cyber, apakah selain motif yang tadi
Agung, Mr. A itu apakah yang lain-lain juga termasuk ya inisial N tadi yang dia juga berprofesi sebagai anggota Polri kan gitu. Nah ini yang lagi diselidiki, apakah mereka patut diduga terlibat dalam illegal access atau pencurian CCTV tadi. Oke. Terima kasih. Siap. Pak Hedi.